Pengertian toharoh, suci dari hadas, berarti melakukannya dengan berwudu, tayamum, serta mandi. Sedangkan suci dari najis, yaitu harus menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat. Tata cara toharoh meliputi yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib adalah bersuci dari hadas besar seperti haid, nifas, jima, dan masih banyak lagi. Kemudian wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. 6 rukun wudu yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir, tertib dan berurutan. Kemudian ada tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan. Selanjutnya macam-macam air. Yang pertama air mutlak. Air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci ataupun benda najis. Contoh air mutlak yaitu air hujan, salju, embun, air laut, dan air sungai. Yang kedua, air musyammas. Air yang dipanaskan oleh sinar matahari dalam bejana selain emas dan perak. Biasanya digunakan di wilayah yang sangat panas. Contohnya, air yang disimpan di wadah logam di bawah sinar matahari. Namun ini lebih terkait dengan sunnah dan kehati-hatian dalam penggunaan, terutama dalam konteks medis di zaman dahulu. Yang ketiga, air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci, tetapi tetap suci dan mensucikan selama tidak berubah sifatnya. Contohnya, air bekas wudhu yang dikumpulkan dan masih dalam kondisi murni tanpa tercampur najis. Yang keempat, air yang berubah sifatnya oleh bahan suci, yaitu air yang berubah sifatnya karena bercampur dengan zat suci tetapi tidak sampai menghilangkan status kemutlakannya. Contohnya, air yang bercampur dengan daun teh atau bunga selama masih dapat disebut air dan tidak terlalu dominan sifat zat yang dicampurkan. Namun air ini kurang dianjurkan jika air mutlak tersedia. Yang kelima, air yang mengandung sabun atau zat pembersih lainnya, yaitu air yang tercampur dengan sabun atau zat pembersih lainnya asalkan tidak mengubah sifat dasar air tersebut secara signifikan. Contohnya, air yang digunakan untuk mandi dengan sabun. Selama air tersebut tetap dalam jumlah besar dan tidak berubah sepenuhnya oleh sabun. Jenis-jenis najis. Yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi selain ASI. Cara mensucikannya, cukup memercikkan air pada bagian yang terkena najis tersebut hingga hilang sifat-sifat najisnya, warna, bau, dan rasa. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Contohnya, kotoran manusia atau hewan, darah, nanah, air kencing manusia dewasa, dan muntah. Cara mensucikannya, bersihkan bagian yang terkena najis dengan air hingga hilang sifat-sifat najisnya. Bila perlu, bisa menggunakan sabun atau bahan pembersih lain untuk memastikan kebersihannya. Jika najis terkena pakaian, basuh hingga bersih dengan air sampai tidak ada lagi bau, warna, dan rasa dari najis tersebut. Yang ketiga yaitu najis mughaladhah atau najis berat.
Contohnya, najis anjing dan babi serta segala sesuatu yang terkena air liur atau bagian tubuh mereka. Cara mensucikannya, basuh bagian yang terkena najis 7 kali dengan air, salah satunya dengan air yang dicampur tanah atau debu. Berikut ini adalah cara mensucikan najis mughaladhah. Yang pertama, ambil tanah atau debu secukupnya. Kemudian, campurkan tanah dengan air. Selanjutnya, basuh bagian yang terkena najis dengan air yang dicampur tanah. Ulangi pembasuhan dengan air bersih sebanyak 6 kali hingga najis tersebut benar-benar hilang.